Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini kayaknya masih lesu ya. Oke, kita tes lagi semangatnya. Kalau saya bilang semangat pagi, nanti teman-teman jawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke ya? Oke, kita tes lagi semangatnya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, gini kan pada semangat ya. Oke, bagus. Sekarang saya ingin bertanya nih saya panggilnya teman-teman aja ya, supaya kita santai gitu ya. Apa tujuannya teman-teman hadir di kelas ini? Oh, oke, silakan. Namanya siapa? Natali. Oke, silakan Mbak Natali. Kenapa hadir di kelas ini? Ya. Oke, sip. Wah, mantap benar ya katanya Mbak Natali pengen belajar terkait pengelolaan audit keamanan pangan. Kita berikan tepuk salut dulu buat Mbak Natali. Tepuk salut itu gimana? Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ya Mbak Natali. Oke, tak kenal maka tak sayang. Iya, ada yang bilang tak kenal maka tak aruf ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu. Wah, ini sebenarnya sudah ada slide saya, tapi tidak apa-apa. Ini terkait dengan pengelolaan program audit keamanan pangan ya. Ini slide-nya. Kita perkenalan dulu. Iya. Oke, nama saya panjang ya, nama saya panjang, tapi teman-teman cukup panggil saya dengan Agil. Iya, alhamdulillah saya sebagai Widya Iswara di Badan POM, saya pernah di posisi Bapak Ibu semua sebagai peserta. Tapi alhamdulillah karena 2 tahun yang lalu saya sudah kompeten sebagai seorang DFI junior, makanya sekarang saya bisa berdiri di sini. Ya, semoga nanti teman-teman ada juga yang bisa berdiri di sini ya sebagai narasumber. Oke. Ya, kita lanjutkan saja ya teman-teman ya. Nah, ini karena masih fresh ini harusnya fokus, tapi mau saya pastikan dulu beneran fokus tidak. Oke, kita main tes fokus dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Wah, ada yang sudah tahu? Belum. Oke. Teman-teman, kalau saya bilang pagi atau saya sebut pagi, ini kan masih fresh ya. Masih semangat, baru bangun tidur, baru sarapan. Teman-teman tepuk 3 kali. Nah, tepuk 3 kali ya. Kalau sudah siang agak menurun nih, wah, udah capek habis kerja setengah hari, tepuk tangannya 2 kali aja. Iya. Kemudian sore makin capeknya, ya. Bapak, Ibu atau teman-teman silahkan tepuk tangannya 1 kali saja karena sudah mau pulang ya. Kalau malam waktunya apa? Bobo, istirahat. Nggak boleh ada yang ribut, ya. Nggak boleh ada yang ribut. Bapak, Ibu atau teman-teman nggak boleh tepuk tangan. Oke, kita cek dulu tes fokusnya teman-teman ya. Pagi, pagi, siang, sore, siang, malam. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Wow, udah fokus. Udah fokus. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini. Jadi izinkan saya menyampaikan teman-teman ini nanti ditarget ya dalam pembelajaran kali ini. Sebenarnya indikator hasil belajarnya yang perlu Bapak, Ibu atau teman-teman penuhi itu adalah 4 ini. Yang pertama adalah melakukan penetapan program audit keamanan pangan. Yang kedua adalah melakukan penerapan program audit keamanan pangan. Yang ketiga, pemantauan dan peninjauan program audit. Dan yang terakhir adalah peningkatan serta pengembangan program audit keamanan pangan. Begitu ya. Oke, jadi nanti Bapak, Ibu atau teman-teman silakan mempelajari yang pertama itu yang melakukan penetapan program audit keamanan pangan. Gitu ya. Manfaatnya apa Bapak, Ibu? Kira-kira ada yang tahu manfaatnya apa? Oke, silakan Mas Karis. Iya, oke, sip. Bagus sekali jawabannya Mas Karis ya. Jadi
manfaatnya adalah nanti teman-teman kalau sudah jadi DFI, teman-teman bisa melakukan pengelolaan program audit keamanan pangan dengan baik. Kita berikan tepuk salut buat Mas Karis. Salut, 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 salut. Oke, ya terima kasih ya. Oke. Nah ini nanti di akhir teman-teman silahkan membuat suatu program keamanan pangan. Ini praktek untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu atau teman-teman sudah kompeten gitu ya. Nah ini secara umum. Tapi sebelum masuk secara umum ini, saya mau dengar pengalamannya Bapak Ibu melakukan audit keamanan pangan di tempatnya masing-masing. Silakan, ada yang mau bercerita, siapa? Oke, silakan Mas. Oke, waduh mantap ini Mas Mike ya namanya ya. Kita beri tepuk salut lagi. Salut, 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 salut. Salut, iya. Jadi yang disampaikan Mas Mike ini pengalamannya bagus sekali ya. Jadi harapannya nanti teman-teman juga seperti itu ya kalau audit di wilayahnya masing-masing. Atau bahkan yang belum pernah audit, silakan nanti bisa nih contoh pengalamannya Mas Mike ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu sebenarnya sebagai seorang DFI junior, teman-teman itu diberikan wewenang ya oleh pimpinan untuk melakukan audit. Karena diberi wewenang itu, maka teman-teman harus mengelolanya sendiri. Tujuannya apa? Supaya apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan, gitu ya. Oke, nah sebenarnya coba kalau lihat dari bagian ini, ya dilihat dari bagian ini, prinsip pengelolaan audit keamanan pangan itu sama seperti prinsip dasar atau pengelolaan manajemen dasar. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Oke, silakan Mbak. Iya, PDCA. Oke, betul ya Mbak Reno. Kita berikan tepuk salut lagi. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, PDCA ya betul ya. Kita belajar yang plan-nya dulu. Nah ini sebenarnya pada saat tahapan plan, yang perlu dipelajari, tujuan instruksional khusus yang pertama adalah Bapak Ibu atau teman-teman perlu tahu tujuan audit itu apa sih ya. Kemudian cakupan program audit seperti apa saja, tanggung jawab auditnya bagaimana, sumber daya program auditnya ada tidak, kemudian prosedur auditnya bagaimana. Oke, ini tujuan audit atau tujuan inspeksi ya. Jadi yang DFI kerjakan atau yang nanti teman-teman kerjakan itu hanya yang poin 1 sampai 3, yang 4 tidak usah. Karena apa? Yang 4 itu tugasnya LSP gitu ya. Oke. Ini cakupan inspeksi. Cakupan inspeksi itu mulai dari mau sebagian proses atau keseluruhan proses saja ya. Jadi ini tergantung sesuai cakupannya mau seperti apa. Tanggung jawab program inspeksi. Nah, ini dilihat tanggung jawab. Kalau namanya inspeksi itu minimal berapa orang? 2 ya, minimal 2 ya. Oke, 1 sebagai kepala, 1 sebagai anggota. Tugasnya masing-masing itu diidentifikasi, ditentukan. Oke. Nah ini sumber dayanya. Namanya sumber daya itu ada sumber daya keuangan, oke, ada sumber daya manusia. Oke, sumber daya keuangan, anggarannya ada tidak? Gitu ya. Anggarannya ada enggak? Kemudian sumber daya manusia, DFI-nya ada tidak? Nah gitu, oke ya, itu diperiksa. Jadi jangan sampai tidak ada. Nah kalau ini prosedur inspeksi itu mulai dari awal perencanaan tadi, sampai nanti dilaksanakan, sampai nanti dievaluasi buat laporannya gitu ya. Jadi mulai dari awal hingga akhir gitu ya. Oke, Bapak Ibu atau teman-teman, sebelum sampai, wah ini slide-nya sangat bikin Bapak Ibu lemes kayaknya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, silakan ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Oke, silakan Mbak Reno ya. Izin Pak Agil, iya. Saya Sari dari Dinkes Rawa-Rawa. Ya. Gimana kalau misalkan kita inspeksi nih, Iya. terjun ke lapangan, Iya. terus kita nggak tahu ternyata
sudah di lapangan, Oke. ada apa namanya yang diaudit itu ternyata saudara dari pimpinan kita. Itu Oke, seperti siap. apa, Pak, di Oke. lapangan? Oke. Terima kasih, pertanyaannya super sekali Mbak Reno ini ya. Kita berikan tepuk salut dulu. Oke. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, saya jawab ya Mbak Reno ya. Jadi kalau kita mau ditugaskan audit oleh pimpinan, kemudian ternyata auditinya, sasaran audit kita itu saudara kita sendiri. Ya, kalau bahasa Jawa, istilah bahasa Jawa pasti sungkan atau ewuh pakai wuh gitu ya. Wah, ini pasti akhirnya nanti takutnya inspeksinya tidak objektif karena akan subjektif ya. Wong namanya saudara sendiri diperiksa kan ya. Nah, bagaimana solusinya? Teman-teman bisa minta ke pimpinannya yang menugaskan untuk minta digantikan dengan temannya Anda ya, yang nggak ada hubungannya nih sama si pemilik sarana atau si auditi. Supaya apa? Supaya tidak ada konflik kepentingan. Begitu ya Mbak Reno? Oke? Oke, mantap. Oke, kita lanjut, berarti sekarang Bapak Ibu perlu membuat ini ya. Untuk mempraktekkan nih, Bapak Ibu sudah paham belum dengan materi yang tadi? Maka Bapak Ibu minta tolong praktik membuat program inspeksi keamanan pangan di wilayah kerjanya Bapak Ibu atau teman-teman masing-masing. Formnya sudah saya siapkan, mungkin bisa ditampilkan formnya. Nah, ini formnya ya. Ya, jadi coba ini sampai ke bawah dilihatkan. Nah, ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu kerjakan ini ya sampai di lembar yang halaman ketiga begitu ya. Ini halaman keduanya ini sampai ini sampai sebelum nomor 2 ini ya. Silakan dikerjakan, waktunya 15 menit. Oke, ya. PDF-nya, Mas. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, wah super, ini kelasnya sangat pinter ini, bagus. Silakan, siapa yang mau menampilkan atau mempresentasikan hasilnya? Silakan. Ada yang mau? Oke, silakan Mas Karis dipresentasikan hasilnya. Oke, iya. Jadi coba ini ya yang dikerjakan oleh Mas Karis ini, sungguh saya terharu ini ngelihatnya. Sudah benar ya. Jadi nanti teman-teman silakan yang masih ada kekurangan mungkin ya dari hasilnya, silakan ditiru ya. Ini hasil pekerjaannya sudah benar. Wah, ini mulai dari perencanaan tujuannya sudah ditetapkan ya, hanya 3 tadi ya. Oke, kemudian cakupannya sudah oke. Kemudian untuk tanggung jawab, sumber daya, prosedur sudah ditetapkan. Oke, terima kasih Mas Karis. Kita berikan tepuk salut buat Mas Karis. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ya kita kembali ke PPT. Ya, jadi sebelum saya akhiri kelas ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada? Oke, siap. Baik, mungkin itu saja ya materi dari saya, tetapi saya juga ingin menyimpulkan begitu ya. Atau teman-teman ada yang ingin menyimpulkan, silakan membuat kesimpulan tadi apa yang sudah Bapak, Ibu atau teman-teman pelajari dari materi kali ini, silakan. Oh, oke, Mas Mike, silakan. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Mike, ini kesimpulannya bagus sekali. Jadi dalam mengelola program audit keamanan pangan, prinsipnya adalah plan, do, check, and action. Oke, sebelum saya akhiri, saya ada quotes. Nah, ini seperti yang di layar ini. Mana ini quotes-nya? Nah, ini ya. Perencanaan yang baik itu sudah setengah dari keberhasilannya. Gitu ya, keberhasilan pekerjaannya Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita gagal membuat perencanaan, maka sebenarnya kita sudah merencanakan untuk gagal. Oke, sip. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas partisipasi aktifnya Bapak Ibu. Saya sangat terharu sekali ini melihat kelas ini sangat aktif. Mantap.
Semoga nanti kita bisa jumpa lagi di kelas yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan selama penyampaian materi saya. Saya akhiri kelas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.